kembali lagi dalam butiran ilmu hasanah para pencari ilmu. Masih dengan tema kita keistimewaan sholat Jumat. Pembahasan yang sudah kita bahas dengan Ustadz Syarif semakin menarik. Dan kita hampir tiba di penghujung acara nih Ustadz ya. Pertanyaan sebelum closing nih Ustadz. Keutamaan apa saja sih yang akan kaum muslimin dapatkan bila ia tidak pernah meninggalkan sholat Jumat yang hanya dilaksanakan seminggu sekali itu Ustadz? Ya, beberapa hadis dari Rasulullah SAW semuanya berkaitan dengan keuntungan yang besar. Di antaranya adalah bila orang dia mandi kemudian dia bersegera menuju ke masjid, tentunya dengan memakai wangian, dengan sunnah-sunnahnya diikutin. Bikulli khutwatin yakhtuha, dari setiap langkah yang dia melangkah menuju ke masjid itu, ajru qiyami sanatin wasiyamiha, dia sama dengan sholat malam setahun dan sholat dan puasanya setahun. Coba kalau kemudian sholat ini ditinggalkan, kesempatan kita untuk mendapatkan keutamaannya kan hilang begitu saja, ditambah lagi udah jadi dosa tuh. Iya. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian orang yang bersegera, tapi ini bersegera ya, karena ada orang yang sengaja menunda sholat, datang ke masjid menunggu detik-detik khotib mau naik ke mimbar. Nah itu status, tidak bisa kita bungkiri kalau saya lagi lewat di jalan nih, para pria kadang udah sholat tapi lari-larian nih. Iya, jadi itu sering kali dan itu sengaja di kantor menunda-nunda atau menunggu informasi dari anak buahnya baru kemudian menuju ke masjid. Itu apa yang disayangkan dari sayang karena gitu. Mereka yang bersegera menuju ke sholat pada sholat Jumat dengan dia sudah mandi, memakai wangian, mereka itu mendapatkan pahala seperti seorang yang berkurban seekor unta. Golongan yang kedua dia seperti berkurban seekor sapi. Semakin waktunya ke belakang sampai seperti sebuah telur, berkurban telur kan murah betul. Iya. Kalau telur ayam, kalau telur kutu bagaimana? Jadi bagaimana kemudian janji Nabi ini jangan sampai terlewatkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Kesempatan ini hanya didapatkan buat orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat, bersegera lah ya. Besok setelah nonton ini masjid udah penuh dari jam 10 pagi udah penuh kali ya. Baru saya tanya idealnya itu jam berapa sih udah bisa ada di masjid untuk sebenarnya semakin pagi semakin bagus gitu ya. Sebelum dia didahului waktu duha pun juga Ustaz. Boleh dia mau sembahyang terus kemudian iktikaf di situ, karena memang dianjurkan di waktu Jumat memperbanyak amal kebaikan, dari mulai sholat, baca Al-Quran, sholawat, sedekah. Itu Al-Kahfi baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin ya. Di waktu malam hari dia baca surat Yasin, kemudian orang bilang itu bid'ah. Enggak begitu. Baca Al-Quran tidak ada bid'ahnya. Mau di kapanpun dia menjadi berpahala. Tetapi bila dilakukan di malam Jumat, bukan dalam rangka mengkultuskan malam Jumatnya, tetapi mengambil keutamaan. Membaca ayat-ayat Allah. Baca ayat-ayat Allah. Lalu apa sih keistimewaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat Ustaz? Banyak sekali hadisnya, di antaranya dia dijamin tidak terkena api neraka. Saya tidak hafal betul redaksi hadisnya, tetapi ini saya ingat bahkan di waktu habis sholat subuh itu dianjurkan untuk membaca surat Kahfi. Ada keutamaan tersendiri, dia aman di kuburan, ini kan yang paling mengerikan. Dia aman ketika dibangkitkan. Itu yang diharapkan kepada manusia untuk menghargai hari Jumat, karena bertebaran karunia yang Allah berikan kepada umat Islam. Surat Al-Kahfi, mengapa surat Al-Kahfi Ustaz? Kan ayat-ayat lain boleh nggak sih? Boleh. Masing-masing ayat, masing-masing surat dalam kajian hadis punya kelebihan-kelebihan, kayak Al-Mu'awwidhatain, kayak surat Yasin, kayak surat Ad-Dukhan, bahkan surat Al-Ikhlas. Ini menjadi pilihan. Begitu murahnya Rasulullah memberikan alternatif. Bagi orang yang tidak bisa baca Al-Kahfi kan harus ada solusinya. Ya. Bacalah surat Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas nggak bisa juga, kebangetan ente jadi orang Islam. Gitu. Kalau ada orang yang kemudian sukanya surat Ad-Dukhan, dia mau baca setiap Jumat surat Ad-Dukhan, tapi muskilah, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW bersabda, pada saat ada orang al-mar'u ma'ala man ahab, ana ma'ahab, seseorang itu akan bersama apa yang dia cintai, gitu. Iya. Berarti tadi sempat disinggung oleh Ustadz ayat-ayat apa ayat-ayat Allah
boleh dibaca, asalkan Boleh, tidak mengkultuskan malam Jumat. Seperti Iya. tadi Yasin, saya melihat kebiasaan rakyat kita, masyarakat Indonesia membaca Yasin di malam Jumat. Iya. Dan belakangan juga saya baru menyadari ada hadis muncul bahwa Al-Kahfi adalah utama sekali di hari Ya, Jumat. hadis tentang Yasin juga ada, Mbak Pauline. Jadi ulama-ulama kita begitu bijaksana. Bila mala yudraku kullu la yutraku kullu. Bila tidak melakukan semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Makanya kemudian di hari Jumat, malam Jumat yang utama itu, ulama juru dakwah mengajarkan, jangan sampai ketinggalan, paling kagak nih malam Jumat ente Iya. ngaji. Idealnya every night, setiap malam, setiap hari, setiap saat baca Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Umar ibn Khattab. Tetapi kan tidak, kesalahan orang tidak sama. Iya. Cuma jangan gara-gara orang baca Yasin dibilang mengkultuskan Yasin, bid'ah. Jangan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin buat Ya. orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ya. Jadi semuanya itu dibayar oleh Allah. Subhanallah. Baik Ustadz, sedikit kesimpulan tentang keistimewaan sholat Jumat. Ya, saya ingin berkata di majelis ini kepada diri saya dan kita semuanya bahwa umat Nabi Muhammad tidak diberikan umur panjang seperti umat-umat Nabi terdahulu. Tetapi umat Nabi Muhammad diberikan waktu-waktu istimewa yang bisa menjadikan nilai dari waktu yang dilewati melebihi dari umur panjang umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah hari Jumat. Bagaimana kita melipat gandakan kebaikan dengan nilai yang satu hari kita lakukan bisa senilai dengan setahun. Bila kita lakukan itu dalam 1 bulan 4 kali, berarti 1 bulan kita bernilai dengan 4 tahun. Iya. Begitu terus berlaku. Jadi buat saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selagi kita bertemu dengan hari Jumat, malam Jumat, maka berikan sesuatu yang terbaik yang bisa Anda berikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Berikan kesalehan Anda semaksimal mungkin, Ya. bukan hanya secara vertikal tetapi juga secara horizontal. Karena hubungan baik itu bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada manusia. Hablum minan nas juga Hablum penting minan nas, ya. luar biasa Mbak Pauline. Iya. Hablum minan nas. Subhanallah Ustaz, luar biasa sekali tema kita dan juga sampaian ilmu yang telah Ustaz Syarif berikan kepada kita semua. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan juga penyampaian ilmu yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, luar biasa sekali pembahasan kita pada episode kali ini, keistimewaan sholat Jumat. Jangan pernah Anda sia-siakan, terutama untuk kaum lelaki muslim dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan juga jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Karena itulah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, saya Pauline Miranti mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam butiran ilmu hasanah para pencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bagaikan garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Hidup merangkak terus, semakin mendekat ke titik terakhir. Setiap langkah hilanglah jatah